Perut begah dan dada panas saat puasa, jangan sepelekan. Ikuti tips ini agar lambung tetap aman dan nyaman. Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Oh iya, boleh tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang menonton dari kota mana saja. Saya senang sekali bisa menyapa Anda semua. Sebagai dokter yang sehari-hari mendampingi kesehatan para lansia, saya harus menyampaikan satu hal yang sangat penting. Bapak dan Ibu wajib waspada terhadap pemicu naiknya asam lambung selama menjalankan ibadah puasa. Seringkali, rasa tidak nyaman di perut atau sesak di dada kita anggap remeh sebagai mah biasa. Padahal jika pemicunya tidak kita kenali dan hindari sejak awal, ini bisa sangat mengganggu kekhusyukan ibadah, bahkan mengganggu kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, saya minta Bapak dan Ibu menyimak penjelasan saya dalam video ini sampai selesai. Saya akan bongkar apa saja pemicu utama asam lambung yang sering tidak kita sadari, agar Bapak dan Ibu bisa menjalankan puasa dengan perut yang tenang, nyaman, dan tanpa rasa sakit. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak dan Ibu, di ruang praktik saya, keluhan yang paling sering saya dengar saat memasuki minggu kedua puasa adalah rasa perih yang menusuk di ulu hati, atau sensasi panas yang menjalar sampai ke dada, yang sering kita sebut dengan istilah heartburn. Gejala ini biasanya mulai muncul di siang hari, sekitar jam 2 atau jam 3 sore, saat perut sedang kosong-kosongnya. Penting bagi kita untuk mengenali tanda ini bukan sebagai rasa lapar biasa, melainkan sinyal bahwa cairan asam di lambung kita sedang bereaksi secara berlebihan karena tidak ada makanan yang diolah. Mari kita pahami prosesnya secara sederhana tanpa istilah yang rumit. Bayangkan lambung kita seperti sebuah wadah yang setiap harinya memproduksi cairan khusus untuk menghancurkan makanan. Saat kita berpuasa, wadah ini tetap mengeluarkan cairan tersebut sesuai jadwal biasanya, meskipun tidak ada makanan yang masuk. Karena tidak ada yang dihancurkan, cairan asam ini akhirnya mengenai dinding lambung yang sensitif atau bahkan naik ke atas menuju kerongkongan. Itulah alasan mengapa Bapak dan Ibu sering merasa kembung, mual, atau ada rasa pahit dan asam yang muncul di pangkal tenggorokan. Namun, saya ingin Bapak dan Ibu tetap tenang dan tidak perlu cemas berlebihan. Kondisi ini sebenarnya ada cara tubuh kita berkomunikasi, dan kabar baiknya, ini bisa kita kendalikan dengan sangat mudah, asalkan kita tahu strateginya. Perasaan tidak nyaman ini bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Justru dengan memahami apa yang sedang terjadi di dalam perut, kita bisa melakukan langkah pencegahan yang tepat agar lambung tetap bersahabat sampai waktu berbuka tiba. Bapak dan Ibu, kunci utama agar lambung kita tetap tenang sepanjang hari sebenarnya dimulai dari apa yang kita letakkan di piring saat sahur. Saya sering melihat kesalahan umum di meja makan, yaitu menyajikan makanan yang terlalu berat, seperti gulai bersantan kental atau gorengan yang berlemak tinggi. Padahal, lemak adalah zat yang paling lama dicerna oleh perut kita. Jika Bapak dan Ibu mengonsumsi lemak berlebih di waktu sahur, lambung akan bekerja ekstra keras dan proses pengosongan perut menjadi sangat lambat, yang akhirnya memicu cairan asam untuk naik ke kerongkongan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk beralih ke pilihan yang lebih ringan, namun tetap memberikan energi yang cukup. Pilihlah sumber protein yang diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa banyak minyak, seperti telur rebus, ikan tim, atau tahu dan tempe bacem. Selain itu, pilihlah karbohidrat yang mengenyangkan lebih lama, misalnya nasi merah atau bubur kacang hijau tanpa santan yang berlebihan. Jenis makanan seperti ini jauh lebih bersahabat bagi dinding lambung Bapak dan Ibu yang sudah mulai sensitif seiring bertambahnya usia. Terakhir, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan serat dari sayuran yang tidak mengandung gas. Sayuran hijau yang dimasak bening akan membantu sistem pencernaan Bapak dan Ibu bekerja lebih teratur, tanpa menimbulkan rasa kembung atau begah setelah sahur. Ingatlah, tujuan sahur bukan sekedar membuat kita kenyang sampai penuh sesak, melainkan memberikan bahan bakar yang tepat agar lambung tidak protes saat kita beraktivitas di siang hari. Dengan pilihan menu yang tepat, ibadah puasa Bapak dan Ibu akan terasa jauh lebih ringan dan nyaman. Bapak dan Ibu, satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita adalah cara kita minum saat sahur. Banyak dari kita yang merasa harus mengejar target minum air sebanyak-banyaknya dalam satu waktu sesaat sebelum imsak karena takut merasa haus di siang hari. Padahal, memasukkan cairan dalam jumlah besar sekaligus justru akan membuat lambung kita meregang secara tiba-tiba.
Tekanan yang berlebihan ini akan mendorong katup lambung terbuka, sehingga cairan asam yang seharusnya tetap di bawah justru terdorong naik ke atas kerongkongan. Strategi yang benar dan jauh lebih nyaman bagi lambung Bapak dan Ibu adalah dengan menerapkan sistem minum secara bertahap. Cobalah untuk membagi porsi minum Bapak dan Ibu sejak waktu berbuka hingga menjelang sahur. Saat sahur pun, minumlah air hangat sedikit demi sedikit secara konsisten, bukan langsung menghabiskan 2 atau 3 gelas besar sekaligus. Air hangat sangat baik untuk membantu melemaskan otot-otot di saluran pencernaan kita, sehingga proses pengolahan makanan di dalam perut Bapak dan Ibu menjadi lebih lancar dan tenang. Selain itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menghindari minuman yang mengandung gas seperti soda, atau minuman yang terlalu manis dan mengandung kafein tinggi seperti kopi kental saat sahur. Minuman-minuman ini bersifat memicu produksi asam yang lebih banyak. Dengan mencukupi kebutuhan air secara perlahan dan memilih jenis minuman yang tepat, Bapak dan Ibu tidak hanya terhindar dari rasa haus, tetapi juga menjaga agar perut tetap terasa ringan dan bebas dari rasa begah atau kembung sepanjang hari. Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin membahas kebiasaan yang paling sudut dihindari namun dampaknya paling cepat terasa, yaitu langsung tidur setelah menyantap hidangan sahur. Saya sangat mengerti rasa kantuk setelah makan subuh itu luar biasa beratnya. Namun, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat kita berbaring datar tepat setelah makan, gaya gravitasi tidak lagi membantu makanan dan asam lambung untuk tetap berada di bawah. Akibatnya, cairan asam tersebut akan sangat mudah mengalir balik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa panas yang membakar di dada saat Bapak dan Ibu terbangun nanti. Secara medis, lambung kita membutuhkan waktu setidaknya 2 hingga 3 jam untuk mengolah makanan sahur sebelum benar-benar siap untuk dibawa berbaring. Jika Bapak dan Ibu merasa sangat mengantuk, saya sarankan untuk tetap dalam posisi duduk yang tegak sambil berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas ringan di dalam rumah. Hal ini akan memastikan proses pencernaan berjalan lancar dan katup antara lambung dan kerongkongan Bapak dan Ibu tetap tertutup rapat, sehingga asam tidak memiliki celah untuk naik ke atas. Namun, jika Bapak dan Ibu terpaksa harus beristirahat karena kondisi fisik yang lelah, ada satu trik sederhana yang bisa dilakukan. Gunakanlah tumpukan bantal agar posisi kepala dan dada Bapak dan Ibu jauh lebih tinggi daripada posisi perut, minimal kemiringannya sekitar 30 derajat. Dengan posisi tidur yang agak menyandar seperti ini, kita memanfaatkan bantuan gravitasi untuk menjaga agar isi lambung tetap berada di tempatnya. Dengan disiplin menjaga posisi tubuh ini, Bapak dan Ibu akan bangun di pagi hari dengan perasaan yang jauh lebih segar, tanpa rasa pahit di mulut atau perih di ulu hati. Bapak dan Ibu, saat beduk maghrib berkumandang, rasanya pasti ingin sekali segera memuaskan rasa haus dan lapar dengan segala hidangan yang ada di meja. Namun, saya ingin mengingatkan satu hal. Bayangkan lambung Bapak dan Ibu seperti mesin yang sudah beristirahat selama belasan jam. Jika mesin yang dingin ini tiba-tiba kita paksa bekerja sangat keras dengan porsi makanan yang besar dan berat, ia akan kaget. Akibatnya, lambung akan memproduksi asam secara mendadak dan menimbulkan rasa begah atau kembung yang sangat tidak nyaman tepat setelah berbuka. Cara terbaik untuk menyambut waktu berbuka adalah dengan prinsip bertahap atau perlahan-lahan. Mulailah dengan segelas air hangat, bukan es yang terlalu dingin, untuk menenangkan dinding lambung yang sensitif. Bapak dan Ibu bisa mendampinginya dengan sedikit karbohidrat sederhana yang mudah dicerna, seperti sebutir kurma atau sepotong kecil buah yang tidak asam. Makanan pembuka yang ringan ini berfungsi untuk memancing sistem pencernaan Bapak dan Ibu agar bangun kembali secara perlahan, tanpa memicu gejolak asam yang berlebihan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk memberikan jeda waktu sebelum masuk ke hidangan utama. Gunakanlah waktu sholat maghrib sebagai jeda alami, agar lambung memiliki kesempatan untuk mengolah makanan pembuka tadi dengan sempurna. Dengan tidak langsung balas dendam saat berbuka, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang melindungi katup kerongkongan agar tidak tertekan oleh volume makanan yang terlalu penuh. Hasilnya, ibadah sholat tarawih nanti akan terasa jauh lebih ringan, tanpa ada rasa panas di dada atau perut yang terasa penuh sesak. Bapak dan Ibu, saat tiba waktu berbuka, meja makan biasanya dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat yang sulit ditolak. Namun, sebagai dokter yang peduli pada kenyamanan perut Anda, saya harus meminta Bapak dan Ibu untuk sangat waspada terhadap 3 serangkai pemicu utama naiknya asam lambung. Yang pertama adalah makanan yang terlalu pedas, yang kedua adalah buah-buahan atau minuman yang sangat asam, dan yang ketiga adalah minuman yang mengandung sodanya atau terlalu banyak kafein. Ketiga jenis asupan ini memiliki sifat yang sama,
mereka bisa melonggarkan katup kerongkongan bawah Bapak dan Ibu. Mari kita bayangkan katup itu sebagai pintu gerbang yang menjaga agar isi lambung tidak naik ke atas. Makanan pedas dan asam yang kuat akan mengiritasi pintu gerbang ini, sehingga ia tidak bisa menutup dengan rapat. Akibatnya, meskipun Bapak dan Ibu hanya makan sedikit, cairan asam akan sangat mudah menyelinap keluar dan naik ke dada, menimbulkan rasa perih yang sangat tidak nyaman. Saya sering melihat pasien lansia yang mengeluh dadanya sesak setelah berbuka, dan ternyata pemicunya adalah sambal yang terlalu banyak atau es jeruk yang sangat asam saat perut masih kosong. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjaga ketenangan lambung Bapak dan Ibu adalah dengan menghindari atau setidaknya membatasi ketiga hal ini secara disiplin. Pilihlah rasa yang lebih lembut dan ramah bagi pencernaan, seperti buah pisang yang matang atau pepaya yang manis alami daripada jeruk nipis atau nanas yang asam. Dengan menghindari pemicu yang keras ini, Bapak dan Ibu sedang memberikan kesempatan bagi lapisan dinding lambung untuk tetap sehat dan kuat selama bulan suci ini. Perut yang tenang adalah kunci ibadah yang lancar, bukan begitu? Bapak dan Ibu, salah satu rahasia agar lambung tetap nyaman selama bulan puasa adalah dengan tidak memaksakan seluruh asupan makanan masuk dalam satu waktu yang sama. Seringkali, karena merasa sangat lapar, kita cenderung mengisi perut sampai benar-benar penuh saat berbuka. Padahal, bagi kita yang sudah lanjut usia, elastisitas atau kelenturan lambung sudah tidak sekuat dulu. Jika dipaksakan menampung volume yang besar sekaligus, tekanan di dalam perut akan meningkat drastis dan memaksa asam lambung naik ke kerongkongan, yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu merasa sesak atau begah. Solusi yang saya sarankan adalah dengan memecah jam makan menjadi porsi-porsi kecil namun lebih sering. Anggaplah Bapak dan Ibu sedang memberikan tugas ringan kepada lambung agar ia tidak kelelahan. Caranya mudah. Konsumsilah makanan pembuka yang ringan saat beduk maghrib, lalu berikan jeda untuk sholat. Setelah itu, makanlah hidangan utama dengan porsi sedang. Jika Bapak dan Ibu masih merasa perlu tambahan energi, makanlah sedikit camilan sehat setelah pulang dari sholat tarawih. Baru kemudian diakhiri dengan makan sahur yang cukup di pagi buta. Dengan membagi porsi makan menjadi 3 atau 4 kali waktu makan yang lebih kecil, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang membantu lambung bekerja secara efisien tanpa beban berlebih. Cara ini jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan makan besar 1 kali, namun berisiko memicu nyeri ulu hati semalaman. Ingatlah, makan secukupnya bukan hanya soal menjaga kesehatan, tapi juga merupakan anjuran agar kita tetap bisa bergerak ringan dan nyaman saat menjalankan ibadah malam. Perut yang tidak terlalu penuh akan membuat tidur Bapak dan Ibu pun menjadi lebih berkualitas. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan sederhana yang seringkali kita lupakan saat sedang lapar, yaitu cara kita mengunyah makanan. Banyak dari kita cenderung makan terburu-buru agar bisa segera kenyang atau karena ingin segera melanjutkan ibadah. Padahal, bagi kita para lansia, proses pencernaan yang sempurna harus dimulai sejak makanan berada di dalam mulut. Semakin halus makanan yang Bapak dan Ibu telan, maka semakin ringan pula beban kerja lambung untuk menghancurkannya. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mencoba mengunyah makanan setidaknya 32 kali hingga benar-benar halus. Mengapa ini penting? Di dalam air liur kita terdapat zat alami yang membantu menetralkan asam lambung. Dengan mengunyah secara perlahan, Bapak dan Ibu memberikan waktu bagi air liur untuk bercampur sempurna dengan makanan. Hal ini bertindak sebagai pelindung alami bagi dinding lambung Anda, sehingga saat makanan sampai ke perut, suasananya sudah lebih tenang dan tidak memicu gejolak asam yang berlebihan. Selain membantu lambung, mengunyah dengan perlahan juga akan memberikan sinyal kenyang yang lebih cepat ke otak kita. Ini adalah cara alami agar Bapak dan Ibu tidak makan secara berlebihan. Jadi, mulai nanti saat berbuka dan sahur, cobalah untuk lebih menikmati setiap suapan, rasakan teksturnya, dan kunyah hingga benar-benar lembut. Dengan cara sederhana ini, Bapak dan Ibu tidak hanya menjalankan sunnah, tetapi juga memberikan hadiah terbaik bagi kesehatan pencernaan Anda sepanjang bulan suci ini. Bapak dan Ibu, puasa di usia senja bukanlah sebuah halangan, melainkan sebuah kesempatan bagi tubuh kita untuk beristirahat dan membersihkan diri dari dalam. Kunci utamanya hanyalah satu, mau mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita sendiri. Jika Bapak dan Ibu menjalankan tips yang saya bagikan tadi, mulai dari memilih menu sahur yang tepat hingga cara mengunyah yang benar, saya yakin lambung Bapak dan Ibu akan jauh lebih tenang, sehingga ibadah di bulan suci ini bisa dijalankan dengan penuh kekhusyukan, tanpa terganggu rasa perih di perut. Kesehatan adalah anugerah terbesar, terutama di masa tua kita.
Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini mulai nanti saat berbuka. Jangan biarkan masalah asam lambung merenggut kebahagiaan Bapak dan Ibu dalam beribadah dan berkumpul bersama keluarga. Ingat, mencegah selalu jauh lebih baik dan lebih nyaman daripada harus mengobati saat rasa sakit itu sudah datang menyerang. Sebelum saya akhiri, jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada rekan sejawat atau keluarga sesama lansia, agar kita semua bisa beribadah dengan sehat bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya sampai selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang paripurna, dan dilancarkan puasanya hingga hari kemenangan nanti. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Dewi.